Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang akan menjadi pelita hidup kita, akhlak yang akan menjadi obor bagi keberkahan hidup kita. Karena bagaimanapun, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat akhlak yang sangat baik, dapat teladan yang sangat baik. Maka mari kita terus bercermin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang terus bercermin pada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan kali ini yaitu istiqomah dalam melakukan kebajikan. Ini merupakan akhlak yang sangat sederhana tetapi begitu sangat baik untuk kita jadikan tuntunan dalam hidup kita. Karena seringkali di dalam hidup ini kita akan dihadapi pada berbagai kenyataan, yaitu kebosanan, kemalasan, hilang harapan. Kita mudah untuk patah semangat, patah arang, sehingga kerap kali kita akan menghadapi kegagalan. Nah, dari itu Rasulullah berpesan kepada kita hendaklah istiqomah, konsisten. Di dalam hadisnya disebutkan wa'lamu anna ahabbal amal ilallah adwamuhu wa in qallah. Dan ini menarik sekali hadis ini. Hendaklah kalian ketahui bahwa perbuatan, pekerjaan atau amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara istiqomah, terus menerus, bistimror, tanpa putus. Di akhir hadis itu disebutkan wa in qallah, walaupun sedikit. Ini sesungguhnya merupakan sebuah kunci keberhasilan di dalam hidup. Dan kita melihat betapa mereka yang istiqomah, yang konsisten dalam melakukan perbuatan, dalam melakukan kebajikan, pasti akan melahirkan satu keberhasilan, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Tentu kita belajar dari orang tua kita bagaimana mereka istiqomah dengan apa yang sudah menjadi pilihan dan takdirnya di dalam hidup. Tidak pernah mengeluh. Maka kalau Allah berikan kita kemampuan, kita melihat misalnya tukang jahit, kita menemukan tukang jahit baju di banyak tempat. Tetapi karena pekerjaan itu dilakukan dengan penuh ketekunan, maka ia akan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Karena bagaimanapun Allah sudah memberikan kepada kita satu bakat, satu kelebihan yang tentu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Saya seringkali di sekitar rumah saya mendapatkan orang yang berjualan sop buah. Dia datang ke Jakarta dan berjualan sop buah dari gerobak yang sangat kecil. Tetapi karena dia istiqomah, dia tekun, dia lakukan dengan penuh kesabaran, akhirnya dia
mempunyai satu tempat yang sebuah yang sangat terkenal di sekitar rumah saya. Kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah dalam melakukan amal-amal yang baik. Maka kita melihat bagaimana guru-guru kita di pesantren atau guru-guru saya yang istiqomah dengan komitmennya, dengan ketulusan dan keikhlasannya, maka keberkahan ilmu meluas, melahirkan ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang berbakti kepada bangsa dan agamanya. Jadi mari kalau kita ingin berhasil dalam mengarungi hidup, hendaknya kita melawan kebosanan, melawan keputusasaan, melawan kehilangan harapan. Kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan sebuah kebenaran akan membawa kemaslahatan, maka bismillah, mari kita lakukan. Kita belajar dari mereka-mereka yang sudah berhasil menjalani hidup. Mereka adalah orang-orang yang istiqomah dalam bidangnya. Steve Jobs, kita melihat dia adalah orang yang istiqomah sehingga melahirkan satu karya besar yang kita lihat. Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan contoh sebagaimana air yang diteteskan ke atas batu. Kalau air itu menetes setiap hari, maka batu itu juga akan hancur walau hanya dengan setetes air. Maka dikenal dengan Ibnu Hajar. Maka kita jangan pernah putus asa. Mari kita mulai dari titik nol. Kita melangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari titik nol, kalau kita lakukan dengan konsisten dan istiqomah, insya Allah kita juga akan sampai pada titik 10. Maka kita mengenal bahwa man arafa bu'da safari ista'addah. Barang siapa yang tahu betapa jauhnya perjalanan hidup kita, maka kita harus bersiap-siap. Maka bersiap-siap itu artinya kita memulai meyakini bahwa kita akan istiqomah menjalani hidup ini. Jadi sahabat Islam Rama, ini adalah akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa, yang sebenarnya dapat menjadi pegangan hidup kita. Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut tidak akan mencapai prestasi yang besar. Allah telah memberikan akal dan hati nurani kepada kita, dan tugas kita adalah menjadi orang-orang yang istiqomah. Di dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan kaum mereka sendiri. Kita belajar dari sejarah bangsa ini, betapa kita pada akhirnya mencapai kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Itu tidak lain karena perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, dan para pendiri bangsa yang selalu istiqomah pada rel keyakinan bahwa pada suatu saat kita akan meraih kemerdekaan negeri ini. Kemerdekaan tidak datang dalam waktu semalam. Kemerdekaan merupakan proses panjang yang harus dilalui secara istiqomah. Begitu pula keberhasilan. Keberhasilan kita dalam mengarungi hidup tidak akan datang langsung dari langit. Tidak akan kita capai dalam semalam. Tapi merupakan sebuah proses panjang yang harus kita lalui dengan istiqomah. Maka dari itu sahabat Islam Rama, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang istiqomah, hamba Allah yang sabar,
hamba Allah yang tidak selalu mengambil jalan pintas, bahwa keberhasilan itu bisa didapat secara cuma-cuma, bahwa kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Tidak. Kebahagiaan dan keberhasilan adalah sebuah proses yang harus kita lalui dengan cara-cara yang konsisten, dengan cara-cara yang istiqomah. Maka bagi mereka yang selalu mengalami kegagalan dalam hidupnya, kita harus bercermin kepada akhlak Rasulullah SAW. Mari kita lakukan sesuatu yang sederhana tapi istiqomah. Insya Allah akan membawa berkah, daripada kita melakukan banyak hal tetapi secara parsial, sepotong-potong, tidak penuh semangat, dan apalagi tidak ada istiqomah, tidak konsisten menjalankannya. Jadi Rasulullah telah membentangkan jalan kepada kita semua, bahwa kehidupan ini harus dilalui dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelitian, kecermatan, dengan penuh kehati-hatian. Kita harus mengurai benang-benang kusut, hambatan dan tantangan yang ada di depan kita. Karena bagaimanapun di dalam hidup ini tidak selamanya ada keberhasilan, kenikmatan. Selalu ada trial dan error, harus ada ujian, cobaan. Tentu kita harus lalui dengan penuh keteguhan hati. Kita harus istiqomah pada jalan itu. Sehingga kalau kita istiqomah, walaupun walaupun hanya sedikit, insya Allah kita akan menempuh jalannya. Saya sendiri tumbuh dan berasal dari sebuah tradisi yang dari kampung, belajar dengan tekun di pesantren, penuh dengan keyakinan bahwa ilmu yang diajarkan di pesantren akan menjadi modal hidup. Maka dengan keyakinan bahwa ilmu adalah cahaya, al-ilmu nurun, bahwa ilmu adalah cahaya yang akan menyinari kehidupan kita, maka dengan keyakinan ilmu sebagai cahaya itu, kita akan menjalani hidup ini dengan penuh keberkahan. Tidak ada ketakutan sedikit pun bahwa kalau kita istiqomah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebahagiaan, bahwa Allah akan membukakan pintu-pintu kenikmatan bagi kita. Kita akan merasa hidup dengan tenang dan nyaman. Kalau ada cobaan dan tantangan, kita jangan putus asa. Kita jadikan hambatan dan tantangan sebagai cara kita untuk bagaimana meyakinkan diri bahwa setiap tantangan pasti ada solusi. Setelah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi disitulah kemudian sahabat Islam ramah, mari kita terus istiqomah dalam setiap apa yang kita lakukan. Jangan melakukan sebuah pekerjaan tidak tuntas. Mari kita istiqomah pada jalan kebaikan, istiqomah pada jalan kebenaran, istiqomah untuk terus berbuat yang terbaik bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah tentang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah yang selalu istiqomah pada jalan kebaikan dan kebenaran. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah.
alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.